Halo semua, selamat datang di Laboratorium Fisiologi FKUNS. Di kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum untuk blok 1.3, yaitu termoregulasi. Nah, di blok ini, di praktikum kali ini kita akan ada 3 subtopik nih. Yang pertama itu adalah kita mengukur untuk suhu tubuh manusia. Kemudian yang kedua adalah kita mengukur suhu tubuh dari makhluk hidup poikilotherm atau makhluk berdarah dingin. Dan yang terakhir adalah kita menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tentang termodisis seperti itu. Selamat menikmati. Praktikum yang pertama adalah pengukuran suhu fossa axillaris. Pertama-tama, kalibrasi termometer sampai di bawah 35 derajat Celcius. Setelah di bawah 35 derajat Celcius, bersihkan termometer dengan alkohol swab. Kemudian letakkan termometer di bawah fossa axillaris. Tunggu sampai 10 menit, kemudian setelah 10 menit ambil termometer dan lihat hasilnya. Setelah itu catat hasilnya. Lalu untuk pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan suhu sublingual. Pertama-tama kalibrasi termometer sampai di bawah 35 derajat Celcius. Kemudian bersihkan termometer dengan alkohol swab. Lalu letakkan di bawah lidah dan tutup mulut dengan rapat. Dan tunggu lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit, ambil termometer, kemudian lihat hasilnya dan catat. Pemeriksaan selanjutnya adalah pengukuran, yaitu probandus dibiarkan bernafas selama 5 menit menggunakan mulut. Kalibrasi termometer. Setelah probandus bernafas selama 5 menit, taruh termometer di sublingual. Tunggu selama 5 menit, lalu ambil termometer, baca hasilnya, dan catat hasilnya. Lalu, letakkan termometer tanpa dikalibrasi di sublingual. Tunggu selama 10 menit, ambil termometer, baca hasilnya, dan catat hasilnya. Selanjutnya, kalibrasi termometer. Probandus berkumur dengan air es selama 1 menit. Selanjutnya, letakkan termometer yang sudah dikalibrasi di sublingual. Tunggu selama 5 menit, baca hasilnya dan catat hasilnya. Masukkan lagi termometer di sublingual. Tunggu selama 10 menit, baca hasil dari termometer dan catat hasilnya. Baik, pada praktikum kali ini kita akan melakukan pengukuran untuk sistem termoregulasi pada makhluk hidup poikilotherm atau makhluk berdarah dingin. Nah, seperti yang kita tahu bahwa makhluk poikilotherm itu suhu tubuhnya dapat menyesuaikan dengan suhu lingkungan di sekitarnya. Nah, salah satu yang kita gunakan di sini adalah katak. Jadi yang pertama adalah kita harus mempersiapkan katak terlebih dahulu dengan cara diikat seperti ini, diikat dalam sebuah papan seperti ini. Kemudian kita yang pertama-tama adalah mengukur suhu tubuh dengan cara memasukkan termometer 0 sampai 100 derajat Celcius ke dalam esofagusnya. Kemudian setelah 5 menit kita akan membiarkan ini di sini dan kita mengukur suhu dari katak ini terlebih dahulu. Setelah 5 menit, kemudian kita catat untuk suhu tubuh kataknya. Baik, setelah itu kita langsung lanjut kita memasukkan katak ini beserta papan-papannya, kita masukkan ke dalam air dingin. Baik, setelah katak dimasukkan ke dalam air dingin ini, kemudian kita tunggu selama 5 menit lagi.
Dan setelah 5 menit lagi kita akan melakukan melihat hasil dari suhu dari katak ini. Baik, setelah 5 menit berlalu, saya akan melakukan melihat hasilnya, kemudian dicatat. Selanjutnya, setelah kita melakukan dari yang suhu dingin, kita langsung beralih ke yang suhu panas tanpa harus melepas katak ataupun termometernya. Kita langsung masukkan ke suhu yang panas, sekitar 40 derajat Celcius, itu jangan lebih ya. Jadi setelah kita masukkan ke air bersuhu 40 derajat Celcius, kita tunggu 5 menit lagi untuk melihat apakah ada perubahan. Setelah 5 menit kita melihat bahwa untuk suhu kataknya mengalami perubahan. Baik. Setelah itu kita bisa kembalikan seperti semula. Baik, mungkin itu untuk praktikum sistem termoregulasi pada yang makhluk hidup poikilotherm. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi termolisis. Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama ada 2 buah bejana yang telah diisi air panas dengan suhu 70 derajat Celcius. Lalu ada termometer yang memiliki skala 1 sampai 100 derajat Celcius. Lalu ada minyak goreng. Nah, yang pertama, setelah bejana diisi air, salah satu bejana diisi dengan minyak sampai menutupi permukaannya. Lalu, masukkan termometer ke dalam bejana. Setelah itu, lihat hasil dari pengukuran termometer. Lalu lakukan pengukuran sebanyak 6 kali setiap 5 menit. Lalu catat hasilnya setiap pengukuran. Setelah itu, bandingkan hasilnya antara bejana dengan minyak dan tanpa minyak. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita akan menggunakan kendi. Jadi di sini ada 2 jenis kendi. Yang pertama ada kendi yang sudah dilapisi dengan cat dan ada kendi yang tidak dilapisi dengan cat. Lalu ada air dengan suhu 70 derajat Celcius dan termometer dengan skala 1 sampai 100 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan air ke dalam kedua kendi. Pastikan air yang dimasukkan memiliki volume sama. Setelah itu, masukkan termometer ke dalam kendi. Lalu tunggu 5 menit. Setelah 5 menit, lihat hasil pemeriksaan dan catat hasilnya. Lakukan pemeriksaan suhu sebanyak 6 kali setiap 5 menit. Setelah selesai, lakukan perbandingan hasil dari kendi yang dilapisi cat dan kendi yang tidak dilapisi cat. Demikian praktikum dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di blog depan.